Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Indrisa Putri dengan NPM 2021020267. Prodi Hukum Tata Negara, semester 3, kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Perkawinan dalam Islam dan Kitab Undang Hukum Perdata. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Perkawinan dalam hukum Islam. Pengertian. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsakan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dasar hukum. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Kemudian rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama, mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, keempat dua saksi laki-laki, kelima ijab dan qabul. Kemudian syarat nikah. Yang pertama, syarat mempelai laki-laki. 1. Tidak ada hubungan mahram dari calon istri. 2. Kemauan sendiri atau merdeka. 3. Jelas identitasnya. 4. Tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan. 1. Tidak ada halangan syar'i. 2. Tidak berstatus istri yang masih sah. 3. Tidak ada hubungan mahram. 4. Tidak ada dalam keadaan iddah. 5. Kemauan sendiri atau merdeka. 6. Jelas identitasnya. 7. Tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali. Yang pertama laki-laki. 2. Balik. 3. Sehat akal. 4. Tidak dipaksa. 5. Adil. 6. Tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi. Yang pertama laki-laki, 2 balik, 3 sehat akal, 4 adil, 5 mendengar dan melihat, 6 tidak dipaksa, 7 tidak sedang ibadah ihram, 8 paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Keduanya harus mumayyiz. 2. Dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 3. Keduanya tidak boleh kontradiksi. 4. Ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Kemudian perkawinan dalam hukum Kitab Undang Hukum Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami harus hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya.
Hal ini diatur dalam pasal 27 Kitab Undang Hukum Perdata. Pada pasal 26 berisikan bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari Kitab Undang Hukum Perdata. Kemudian, Kitab Undang Hukum Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 81 Kitab Undang Hukum Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam Kitab Undang Hukum Perdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Kemudian, larangan perkawinan. Di antaranya, mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, diatur dalam pasal 30 Kitab Undang Hukum Perdata, seperti ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua, dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara, diatur dalam pasal 31 Kitab Undang Hukum Perdata. Kemudian mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun, diatur dalam pasal 33 Kitab Undang Hukum Perdata. Adapun pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan, yaitu semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, diatur dalam pasal 50 Kitab Undang Perdata. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta. Hal ini diatur dalam pasal 51 Kitab Undang Hukum Perdata. Kemudian sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumuman dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel dalam waktu selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mi'raj Nabi. Surat itu berisi pertama nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri, dan jika salah seorang atau kedua pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Kemudian hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Adapun jika calon suami istri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil di tempat tinggal masing-masing pihak. Diatur dalam pasal 53 Kitab Undang Hukum Perdata. Pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi, dan untuk itu pengumuman harus diulang sekali lagi, diatur dalam pasal 57 Kitab Undang Hukum Perdata. Pada asasnya, suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Pasal 100 Kitab Undang Hukum Perdata. Hak-hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata. Yang pertama, suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Pada pasal 103, suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Pada pasal 104, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Diatur pada pasal 105 ayat 1. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Pasal 5 ayat 2. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Pasal 105 ayat 3. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Pasal 105 ayat 4. Suami tidak dibolehkan memindah tangan atau
membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Pasal 105 ayat 5. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Diatur dalam pasal 106 ayat 1. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Diatur dalam pasal 106 ayat 2. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Diatur dalam pasal 110. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Diatur dalam pasal 118. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan diatur dalam pasal 111. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.